Halo seluruh guru hebat Indonesia, salam guru penggerak. Kembali lagi saya Noviana Tamoina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumba Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, penerapan segitiga restitusi pada murid kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata atau UPW di SMK Negeri 1 Waikabubak. Mari kita pahami dulu apa itu restitusi. Diane Gozan dalam bukunya Restitution Restruction School di September 2001 menyatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah penawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas yang salah menuju ke identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan yang selanjutnya mengenali dan merangkul kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan yang selanjutnya mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Selanjutnya bisa kita lihat alur dari segitiga restitusi tersebut. Mari kita saksikan contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus berikut dan skenario penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Rahel tidak terima pekerjaannya maupun tugas-tugasnya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Okta. Ia pun marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga terjadilah perkelahian. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Untuk habiskan jantung kesengan Rai. Minta lo Rai. Jangan Okta. Kau tidak habis bantu tembak berdeng. Bos cepat ambil sama tugas terus. Pinjam terakhir. Anak saya bos cepat ambil sama tugas. Jadi bisa kerja sendiri. Dapat tugas tiap hari ambil sama tugas. Tugas bisa kerja sendiri. Rahel, Miss dengar laporan dari ketua kelas tadi kamu bertengkar ya sama Okta. Iya Miss, abis saya jengkel sih. Jengkel kenapa? Soalnya Okta sering menyontek dan merampas tugas-tugas atau pekerjaan rumah saya Miss. Oh begitu. Ya wajar saja sih kalau ada orang yang merampas tugas dan pekerjaan rumah kita, pasti kita juga jengkel ya. Iyalah Miss, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas itu. Enak saja Okta. Betul sekali. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah dan maki-maki sama Okta. Tanpa saya sadari, saya menggetak mejanya. Oh begitu. Ya wajar ya kalau Miss juga ada pada posisi kamu, Miss juga mungkin melakukan hal yang sama. Dan Miss juga sangat menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi dari apa yang sudah kamu lakukan tadi. Iya Miss. Ya, sekarang mari kita pikirkan bersama. Kira-kira apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sih. Menurut kamu keyakinan kelas apa tadi yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Betul sekali, saling menghormati antar teman. Apakah saling menghormati itu penting? Penting Miss. Kalau saling menghormati antar teman itu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi? Apakah kamu bersedia memperbaiki situasi ini? Iya Miss.
Apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Harus lebih bersabar. Ya, harus lebih bersabar. Lalu kemudian apa lagi? Saya akan lebih bersabar ketika Okta atau teman-teman lain begitu kepada saya akan melaporkan itu kepada guru. Bagus sekali, Rahel. Dan apa yang kamu lakukan ini sudah tepat. Ibu sangat menghargainya. Kamu tetap semangat ya. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman, terutama dengan Okta. Baik, terima kasih Miss. Sama-sama. Selanjutnya, mari kita saksikan kasus yang kedua. Tindakan perundungan terhadap siswa yang kurang lancar membaca. Melda adalah siswa kelas 11 jurusan UPW. Ketika pelajaran bahasa Inggris, Miss Novi memintanya untuk membacakan sebuah teks, tetapi Melda membacanya dengan mengeja dan terbata-bata. Akhirnya, sebagian besar teman-temannya mengolok-ngolok dengan sikap dan bahasa yang tidak santun. Mari kita saksikan skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita akan mempelajari tentang deskriptif teks. Dan untuk itu silakan buka di halaman 17 masing-masing. Di bukunya dilihat. Nah, sudah ya. Di situ ada sebuah teks kan? Teks apa itu? Global warming. Ya, global warming. Kita sebelum masuk pada penjelasannya, kita baca dulu teks tersebut. Ya, Melda silakan coba dibaca. Silakan berdiri ya, stand up please. Dan kemudian baca teksnya. Teman-teman yang lain boleh dilihat di buku teksnya. Global warming is phenomenon used to describe in the gradual increase in the temperature of air, atmosphere, and Baca yang baik sedikit je. Rifki malah sudah SMA belum tahu baca. Kita belum belajar baca dulu sana. Sudah. Ya. Arman, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil? Iya nih, Apa tuh? mungkin karena saya ngolok-ngolok Melda tadi. Ya betul. Kamu sadar apa yang kamu lakukan tadi? Iya, saya sadar Miss, tapi kan aneh Miss. Masa sudah SMK tapi belum bisa membaca dengan baik? Iya, Miss juga paham. Memang seharusnya kalau sudah di SMA atau SMK sudah bisa membaca dengan lancar. Tapi kan kita juga harus tahu alasan kenapa sih Melda itu belum bisa membaca dengan lancar. Iya sih Miss, tapi kan aneh saja Miss. Kan sudah SMK tapi dia belum bisa membaca dengan baik. Itu kan aneh Miss. Iya betul. Miss juga paham keadaan tersebut. Tapi kira-kira yang kamu lakukan tadi dengan mengolok-olok itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan yang mana? Itu loh keyakinan yang waktu itu kita sepakati bulan lalu tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kelas dan tidak boleh kita lakukan. Oh ya, saya ingat Miss yang keyakinan yang kita harus saling membantu dan menolong satu sama lain dalam kelas Miss. Ya betul sekali, hebat kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang kamu lakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Tidak boleh mengolok teman yang kesusahan, berarti kita harus membantu dia dalam kesusahan. Ya betul sekali, termasuk Melda kan? Iya Miss, termasuk kita Miss. Berarti saya harus membantu dia dalam proses belajar Miss. Berarti membantu dia dalam membaca dengan Ya, kita. belajar membaca supaya semakin lancar. Dan berarti kamu sekarang punya tugas yang mulia, sama seperti Miss juga. Kita sama-sama saling membantu di dalam kelas agar semua teman-teman bisa membaca dengan lancar, bisa belajar dengan lancar. Oh, maksud saya nanti kaget ya. Oh, saya ini. Baik Arman, tunggu nanti Miss. Oke, baik Arman. Jadi apa yang sudah kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita kan? Dan kamu sudah menyadari hal itu. Dan sekarang tentu saja ada yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi kita ini sekarang? Saya akan minta maaf kepada
Itu Miss dan akan mengurangi kesulitan. Bagus sekali, hebat sekali kamu Arman, mempunyai jiwa yang besar untuk meminta maaf. Karena itu kamu nanti kembali ke kelas dan bisa meminta maaf kepada Melda. Dengan begitu situasi belajar kita akan semakin kondusif. Ya Miss. Oke, silahkan kembali ke kelas ya. Miss. Terima kasih Miss. Demikianlah dua pemecahan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kesimpulannya, penanganan kasus siswa yang ditangani guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan saya dan untuk semua perhatiannya. Terima kasih, salam guru penggerak.